Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Rifki, yaitu tugas remedial ulangan harian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Wanita, saya dari kelas 31. Nah, di sini saya akan membahas 4 materi yang berbeda dengan soal dan jawabannya. Yang pertama itu, materi mengenai teori asam basa. Kita mulai dari soal yang pertama. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam didefinisikan sebagai jawabannya adalah meningkatkan H+ apabila dimasukkan di dalam air. Berikut penjelasannya. Teori pertama asam basa ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia yang bernama Svante Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam Arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+ dalam larutan tersebut. Contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl dengan persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat sebagai berikut. HCl apabila dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang terjadi tersebut, maka diperoleh ciri khas yaitu pelarut dari zat tersebut mengion kemudian berubah menjadi hidrogen dengan muatan positif dengan lambang H+. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+. Jadi bedanya adalah kalau asam, menurut teori Arrhenius, itu akan menghasilkan ion H+, sedangkan menurut teori Arrhenius, basa akan menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut sebagai berikut. Nah, oke, kita akan bergeser. Yaitu NaOH, apabila dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi Na, Na+, dan OH-. Oke, basa dalam larutan natrium hidroksida serta amonium hidroksida akan menghasilkan banyak ion OH- dan kemudian dapat disebut sebagai basa kuat. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu adalah teori basa yang didefinisikan sebagai pemberi pasangan elektron adalah menurut teori, jawabannya adalah menurut teori Lewis. Mengapa demikian? Saya akan menjelaskan juga. Sebenarnya di dalam asam basa ini terdapat 3 teori, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Tapi di sini saya akan membahas teori Arrhenius dan teori Lewis. Berdasarkan teori asam basa Lewis, maka BF3 adalah asam karena BF3 mampu menerima sepasang elektron. Sementara itu NH3 adalah senyawa basa karena dapat menyumbangkan sepasang elektron. Berdasarkan pandangan Lewis terhadap reaksi dari asam basa tersebut, maka Lewis pun berpendapat bahwa asam merupakan sebuah sebuah molekul maupun ion yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi, kalau asam itu yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa yang memberikan pasangan elektron. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi nomor 2, yaitu mengenai indikator asam basa. Kita mulai dari soal yang pertama. Indikator PP apabila dicampurkan dengan suatu larutan dan menghasilkan warna pink, maka sifat larutannya adalah, jawabannya adalah basa. Mengapa demikian? Indikator PP apabila dicampurkan akan menghasilkan warna pink. Nah, sifat larutannya basa. Mengapa? Sifat larutan basa karena indikator phenolphthalein atau indikator PP memiliki perubahan warna dari yang tadinya tidak berwarna dalam larutan asam tetap menjadi merah muda dalam larutan basa. Nah, senyawa garam yang terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH- dalam larutannya akan merubah warna indikator phenolphthalein berubah menjadi warna merah muda. Seperti itu. Nah, lanjut yaitu ke soal nomor 4. Kita akan share terlebih dahulu. Sebentar. Berikut adalah soalnya. Diketahui indikator, yaitu ada indikator metomerah,
Yang traek pH-nya yaitu 4,2 hingga 6,3 dan perubahan warnanya merah hingga kuning. Lanjut, indikator yang kedua itu phenolphthalein, traek pH-nya 8,3 sampai 10, perubahan warnanya tak berwarna hingga merah muda atau pink. Nah, mari kita ke pertanyaannya. Itu suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi indikator metil merah dan tidak berwarna jika ditetesi phenolphthalein, maka pH-nya adalah pH larutan indikator metil merah, larutan warna kuning. Sini kita bisa tandai, yaitu adalah 6,3, yang dimana pH larutannya itu lebih besar dibandingkan 0,3. Ini perubahan warnanya kuning. Oke. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa pH larutannya itu lebih besar daripada 6,3. Lanjut ke larutan nomor 2, yaitu indikator phenolphthalein atau PP itu dan tidak berwarna jika ditetesi. Tak berwarna yaitu traek pH-nya adalah 8,3. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa pH larutannya itu lebih kecil dibandingkan dari 8,3. Kita bisa membuat garis seperti ini. Nah, karena 6,3 itu lebih besar daripada 6,3, maka garisnya mengarah ke arah kanan. Selanjutnya, karena indikator phenolphthalein itu pH larutannya lebih kecil dari 8,3, maka kita mengarahkan garisnya ke kiri. Lalu, karena ini mengumpul di sini, jadi titiknya kita harusnya di sini, dan kita dapat menyimpulkan bahwa pH larutannya adalah 6,3 hingga 8,3. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Maaf, maksudnya lanjut ke materi yang ketiga, itu mengenai kekuatan asam basa. Sebentar. Oke. Soal yang pertama itu adalah larutan yang menghasilkan lampu yang terang, gelembung yang banyak, serta mengubah lakmus merah menjadi biru merupakan sifat larutan. Sifat larutannya adalah basa kuat. Mengapa? Karena larutan yang menghasilkan lampu yang terang, gelembung yang banyak juga bisa menunjukkan sifat larutan asam. Tetapi agar mengetahui perbedaan lebih detail, harus diukur menggunakan kertas lakmus dan lihatlah perubahan warnanya. Karena di sini lakmus merahnya menjadi biru, maka kita dapat menyebutkan bahwa ini basa kuat. Mengapa demikian? Karena lampu yang dihasilkan juga terang serta gelembung yang banyak. Sebenarnya asam asam kuat dan basa kuat itu sama-sama punya gelembung yang banyak dan lampu yang terang. Tapi untuk membedakannya lebih baik menggunakan kertas lakmus agar lebih valid. Seperti itu. Selanjutnya, lanjut ke soal nomor 2, yaitu diketahui ada data. Yang pertama ada asam nitrit, yaitu Ka-nya sama 6 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua ada asam format, yaitu Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Dan asam benzoat, yaitu Ka-nya adalah 6,3 dikali 10 pangkat min 5. Asam asetat, Ka-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, bisa kita lihat, semakin besar nilai Ka, artinya semakin banyak zat yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga ion H+ yang dihasilkan pun semakin banyak pula. Ini akan menyebabkan kekuatan asamnya semakin bertambah. Di sini kita bisa lihat asam nitrit Ka-nya adalah 6. Nah, kekuatannya adalah 10 pangkat min 4. Selanjutnya ada asam format 1,8 ini. Kita dapat menyebutkan bahwa dari yang terasam adalah asam nitrit. Kenapa asam nitrit? Karena Ka-nya adalah 6 dikali 10 pangkat min 4. Dalam min 4 dibandingkan dengan min 5, maka lebih besar min 4. Maka dari itu, asam nitrit adalah yang paling asam. Karena dia adalah yang paling kuat. Seperti itu. Ion H+-nya yang dihasilkan semakin banyak, maka semakin kuat asamnya. Seperti itu. K-nya juga besar, ya kan? Makanya kenapa dia yang paling asam. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yaitu asam format, yaitu asam lemah. Jadi urutannya asam nitrit, asam format, asam benzoat, dan asam asetat.
Jadi 1, 2, 3, dan 4. Asam benzoat hanya besar, yaitu 6,3 kali 10 pangkat 5. Tapi mengapa gitu? Dia lebih rendah atau eh, tidak lebih asam dibandingkan dengan asam nitrit karena kita juga harus lihat pangkatnya gitu. Jadi bukan hanya 6,3 dan 6-nya saja yang kita lihat, tapi pangkatnya juga harus kita lihat seperti itu. Oke, yaitu kita ke materi yang terakhir, perhitungan asam basa. Jadi juga terdapat 2 soal. Saya akan share bentar. Oke, ini soalnya. Soal yang pertama yaitu adalah suatu larutan basa mempunyai konsentrasi OH- yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Oke, tentukan harga pOH dan pH dari larutan tersebut. Diketahuinya kita sudah tahu yaitu OH-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Setelah itu kita tulis di sini OH- sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3. Karena yang ditanya adalah pOH dan pH, maka kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan pH. pOH yaitu rumusnya adalah min log OH min. Min log, karena OH minnya kita sudah tahu dari sini, jadi kita masukkan. Nah, ini kita kali pelangi, ini min log dikali 5, hasilnya ada min buka kurung log 5, ditambah ini dikali pelangi dengan 10 pangkat min 3. Jadi, plus log 10 pangkat min 3. Seperti itu. Nah, karena ini log, jadi 10 pangkat min 3, 3-nya kita pindahkan ke depan, dan log 5 di sini kita pindahkan ke belakang. Jadi hasil untuk pH adalah 3 min log 5. Seperti itu. Nah, karena kita udah ketemu pH-nya, kita lanjut ke pH. pH adalah rumusnya 14 dikurang pOH. 14 karena pH-nya kita udah tahu, yaitu 3 min log 5, maka kita masukkan 14 min buka kurung 3 min log 5 tutup kurung. 14 ini bisa kita tandain seperti ini. 14 dikurang 3, 11. Ini karena min ketemu min jadi plus. Jadi sebentar. Oke. Jadi 14 karena min ketemu min sama dengan plus atau min kali min sama dengan plus, makanya ini jadinya plus log 5 seperti itu. Jadi ini hasil akhirnya itu 11 plus log 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ntar saya hapus terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu adalah hitunglah pH dari CH3COH atau em, K4, C2, dan O2. Ini adalah asam. Diketahui em, diketahui 0,5 M, K-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 4, dan diketahui K-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4, M-nya juga sudah kita ketahui. Ditanyanya adalah pH. Nah, karena yang ditanya pH, maka kita menggunakan rumus A+. Karena CH3COH adalah asam lemah, maka kita menggunakan rumus yang ini. A+ sama dengan akar Ka dikali M. Oke. Terus karena K-nya sudah kita ketahui, tinggal kita masukin aja itu 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 5 dikali 10 pangkat min 1. 1,8 dikalikan dengan 5, maka hasilnya 9. Dan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. Mengapa demikian? Karena pangkat apabila dikali sama aja dengan ditambah. Jadi min 4 ditambah min 1 sama dengan min 5. Seperti itu. Karena ini bentuknya masih akar, dan agar akarnya hilang, maka harus kita kuadratkan. Kuadratkan sama aja dibagi dengan 2. Itu 9 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya ada min 2,5. Oke, setelah kita dapatkan, lanjut kita cari ke pH-nya. Sama seperti rumus yang untuk mencari pH tadi, yaitu min log OH min. Tapi karena ini mencari pH, maka rumusnya adalah min log H+. Min log H+, H+-nya sudah kita ketahui juga, itu
3 dikali 10 pangkat min 2,5. Ini kita kali pelangi juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu min buka kurung log 3 ditambah log 10 pangkat min 2,5. 2,5-nya sama seperti tadi pindah ke depan, dan min log 3-nya di belakang sini. Maka kita dapatkan hasil pH-nya adalah 2,5 min log 3. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.